Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kenalin, aku Akela Nadia Safa, absen 4 dari kelas 10D SMA Negeri 1 Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan besar yang ada di Jawa, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Ada apa aja sih? Pasti kepo banget ya? Ya udah, kita lanjut ke slide yang pertama. Latar belakang. Kerajaan Mataram kuno ini tuh punya sebutan lain, yaitu Kerajaan Medang. Didirikan oleh Sanjaya, pendiri Wangsa Sanjaya, merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Pulau Jawa sekitar tahun 752 Masehi atau abad ke-8. Kerajaan ini awalnya berpusat di wilayah Jawa Tengah, khususnya di daerah yang kini dikenal sebagai daerah Yogyakarta, dan juga sekitarnya ya teman-teman. Nah, kata Mataram sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Uma, yang berarti ibu, melambangkan kehidupan, alam, dan juga lingkungan. Wilayah kerajaan ini tuh dikenal dengan sebutan Bumi Mataram, karena memiliki tanah yang subur dan juga mendukung perkembangan agrikultur khususnya pada bidang sektor pertanian padi. Sebagai basis ekonomi dari kerajaan Mataram kuno pada masa tersebut. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, kerajaan Mataram kuno itu diperintah oleh dua dinasti utama, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan yang kedua dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti ini memerintah secara bergantian dan terkadang bersamaan. Jadi itu karena diperintah oleh dua dinasti, kerajaan Mataram kuno itu mencerminkan toleransi beragama yang sangat tinggi pada masa tersebut. Perpaduan antara budaya Hindu dan Buddha dalam kerajaan ini tuh menghasilkan warisan budaya yang sangat kaya, termasuk seni, sastra, dan juga arsitektur. Selain itu, karena letak geografis dari kerajaan Mataram kuno ini tuh sangat strategis, jadi kerajaan Mataram kuno itu sangat-sangat memungkinkan untuk menjadi pusat perdagangan di wilayah Nusantara. Dan juga sangat-sangat memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan seperti salah satunya adalah kerajaan Sriwijaya. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu berdirinya kerajaan Mataram kuno. Nah, berdasarkan prasasti Canggal yang ditemukan di daerah Gunung Wukir, Jawa Tengah, kerajaan Mataram kuno itu didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Nah, prasasti tersebut menyebutkan bahwa Raja Sanjaya mendirikan sebuah lingga di atas bukit sebagai simbol Siwa untuk menandai pendirian kerajaan ini. Raja Sanjaya sendiri dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beragama. Di bawah perintahnya, kerajaan Mataram kuno mampu diperluas dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Nah, pernyataan itu dapat dibuktikan dengan banyaknya kunjungan pendeta yang menetap di Mataram kuno pada masa tersebut. Setelah Raja Sanjaya wafat, kekuasaan beralih ke dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Dinasti Sailendra dikenal dengan pembangunan candi-candi megah bercorak Buddha. Salah satu contoh candi yang dibangun pada masa dinasti Sailendra ini tuh adalah Candi Borobudur ya teman-teman. Meskipun terdapat perbedaan agama antara dinasti Sanjaya dan juga Sailendra, kedua dinasti ini mampu hidup berdampingan dan saling menghormati satu sama lain. Hal ini tercermin dalam peninggalan arkeologis yang menunjukkan perpaduan unsur Hindu dan Buddha dalam bidang seni dan juga arsitektur. Perpindahan kekuasaan antara kedua dinasti ini tuh menunjukkan dinamika politik dan budaya yang sangat kompleks dalam sejarah Mataram kuno pada masa tersebut. Nah, kita mulai masuk ke topik penting, yaitu masa kejayaan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, jadi kerajaan Mataram kuno ini tuh mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Raja Balitung. Raja Balitung itu tuh dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Beliau juga menginisiasi penyusunan prasasti-prasasti yang mencatat berbagai aspek kehidupan kerajaan, seperti prasasti Manyasih yang berisi daftar raja-raja Mataram kuno.
Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan sangat diperhatikan untuk mendukung pertanian dan juga perdagangan untuk memperkuat ekonomi Kerajaan Mataram kuno pada masa tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno terjadi antara akhir abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-9 Masehi. Ditandai dengan perkembangan pesat dalam bidang seni, budaya, dan juga arsitektur. Pada periode ini, banyak candi megah dibangun. Salah satu contohnya seperti Candi Borobudur yang saya sebutkan tadi, dan juga Candi Prambanan, yang menjadi bukti kemajuan peradaban dan toleransi beragama di kerajaan ini. Selain itu, kerajaan ini mencapai kemakmuran ekonomi melalui sektor pertanian dan juga perdagangan. Letak geografis yang strategis sangat memungkinkan Kerajaan Mataram kuno menjadi pusat perdagangan di wilayah Nusantara. Serta Kerajaan Mataram kuno juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Masuk ke topik kemunduran Kerajaan Mataram kuno. Saya mengambil 3 faktor kemunduran Kerajaan Mataram kuno ini. Faktor pertama adalah faktor geopolitik, kelumpuhan total akibat letusan Merapi. Jadi, sempat terjadi letusan Merapi pada awal abad ke-10. Nah, letusan Gunung Merapi ini tuh bukan sekedar bencana alam biasa, melainkan titik mati bagi struktur kerajaan di Jawa Tengah. Yang pertama, kehancuran pusat administrasi. Ibu kota Bumi Mataram terkubur material vulkanik. Hal ini menyebabkan lumpuhnya birokrasi dan hilangnya dokumen-dokumen penting kerajaan Mataram kuno ini. Yang kedua, ada kematian sektor agraris. Mataram kuno adalah negara agraris yang sangat bergantung pada sistem irigasi yang canggih. Debu vulkanik dan aliran lahar merusak sawah-sawah subur di dataran Kedu dan Kewu, yang memicu kelaparan massal dan hilangnya sumber pajak utama bagi Raja Mataram kuno. Yang ketiga ada eksodus massal. Rakyat kehilangan kepercayaan pada kesaktian raja dan dianggap gagal menjaga keseimbangan alam. Hal ini menyebabkan berkurangnya populasi secara drastis di Jawa Tengah karena warga bermigrasi ke timur untuk mencari tanah yang lebih aman. Yang kedua ada faktor politik internal. Keropos dari dalam, konflik dinasti antara Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra menciptakan lubang dalam pertahanan nasional yang sangat sulit ditambal. Jadi ada dualisme kepemimpinan. Ketegangan ideologi antara Hindu dan Buddha dalam perebutan pengaruh di istana sangat menguras energi kerajaan. Jadi fokus raja yang seharusnya untuk membangun kembali kerajaannya malah dialihkan untuk memadamkan riak-riak pemberontakan internal. Lalu ada krisis legitimasi. Perselisihan antara Balaputra Dewa dan Raka Pitaka membelah kesetiaan para penguasa daerah. Hal ini mengakibatkan kontrol pusat terhadap wilayah-wilayah bawahan melemah, sehingga banyak daerah yang mulai melepaskan diri atau berhenti menjadi upeti. Yang ketiga adalah lemahnya suksesi. Ketidakstabilan ini membuat posisi Mataram di Jawa Tengah menjadi sangat rentan. Pusintuk akhirnya menyadari bahwa bertahan di Jawa Tengah hanya akan memperpanjang konflik berdarah antara keluarga kerajaan. Yang ketiga adalah faktor eksternal, tekanan geopolitik Sriwijaya. Mataram kuno tidak jatuh dalam isolasi. Ada tekanan militer dan ekonomi dan yang konsisten dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Yang pertama ada blokade ekonomi. Sriwijaya menguasai Selat Malaka, mulai mempersulit akses dagang Mataram di dunia luar sebagai aksi balas dendam atas pengusiran Balaputra Dewa. Ini mencekik ekonomi Mataram yang sedang mencoba pulih dari bencana Merapi. Yang kedua ada perang proksi. Sriwijaya tidak selalu menyerang langsung, tetapi mendanai kerajaan-kerajaan kecil atau penguasa lokal seperti Haji Wurawari untuk memberontak melawan kerajaan Mataram kuno. Yang ketiga ada peristiwa Pralaya. Ini adalah pukulan terakhir, serangan mendadak dari sekutu Sriwijaya saat perayaan pernikahan kerajaan menghancurkan seluruh garis keturunan bangsawan Medang. Istana dibakar, raja dibunuh,
dan Mataram benar-benar runtuh secara politis sebelum akhirnya dihidupkan kembali dalam bentuk yang berbeda oleh Airlangga. Jadi kesimpulan kemunduran, perpindahan ke Jawa Timur oleh Pusintok pada tahun 929 Masehi sebenarnya adalah tindakan darurat. Mataram di Jawa Tengah runtuh karena mereka kehilangan 3 pilar utama secara bersamaan, yaitu tanah yang hancur oleh Merapi, yang kedua persatuan, pecah oleh konflik dinasti, dan yang ketiga adalah keamanan, yaitu terancam oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, kita masuk ke bukti peninggalan prasasti. Yang pertama ada prasasti Canggal. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan sejumlah prasasti. Salah satunya adalah prasasti Canggal. Ditemukan di desa Canggal, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini bertanggal 732 Masehi dan ditulis dalam bahasa Sangsekerta dengan aksara Pallawa. Isi prasasti ini mencerminkan pendirian sebuah lingga oleh Raja Sanjaya sebagai simbol pemuja terhadap Dewa Siwa, menandai awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Yang kedua ada Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Prasasti ini bertanggal 778 Masehi dan ditulis dalam bahasa Sangsekerta dengan aksara Pranagari. Prasasti Kalasan mencatat pembangunan sebuah candi untuk Dewi Tara atas perintah Raja Penangkaran dari dinasti Sanjaya, menunjukkan adanya hubungan harmonis antara penganut agama Hindu dan Buddha pada masa tersebut. Yang ketiga, ada Prasasti Manyasih. Prasasti Manyasih ditemukan di kampung Meteseh, Magelang, Jawa Tengah. Juga merupakan peninggalan penting dari Kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini dibuat pada tahun 907 Masehi oleh Raja Dyah Balitung yang berisi daftar raja-raja Mataram. Yang keempat ada Prasasti Manua Tengah 3. Prasasti Manua Tengah 3 yang ditemukan di Dusun Dungklok, Desa Gandulan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti ini tuh bertanggal 908 Masehi dan berisi tentang penetapan sebidang sawah sebagai sima atau tanah perdikan oleh Raja Dyah Balitung, serta mencatat riwayat tanah tersebut sejak masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Masuk ke bukti peninggalan candi-candi. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun oleh dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram kuno sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi, sekitar tahun 750 sampai 850 Masehi di Magelang, Jawa Tengah. Peninggalan megah ini diinisiasi oleh Raja Samaratungga, mempresentasikan konsep alam semesta dalam ajaran Buddha, serta ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Yang kedua ada Candi Pelausan. Candi Pelausan adalah peninggalan Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9 yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya dan Sailendra yang bercorak Buddha. Terletak di Klaten, Jawa Tengah, dibangun oleh Raja Rakai Pitaka yang beragama Hindu untuk permasyurinya Pramodya Wardani yang beragama Buddha. Candi ini merupakan simbol harmonisasi toleransi beragama. Kompleks ini unik karena memadukan gaya arsitektur Hindu dan Buddha. Dan berikut adalah foto-foto atau dokumentasi-dokumentasi dari peninggalan-peninggalan pada masa Mataram kuno ini. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.